kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai work-life balance dalam dunia kerja berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara secara langsung yang telah kelompok kami lakukan terhadap salah satu pekerja. Pada topik work-life balance ini sangat penting karena membahas mengenai keseimbangan dunia kerja dan kehidupan pribadi yang sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan psikologis dan kinerja karyawan. Work-life balance adalah kondisi ketika individu mampu menyeimbangi mengenai tuntutan pekerjaan dengan kehidupan pribadinya tanpa menimbulkan konflik peran yang berlebihan. Dalam psikologi industri dan organisasi, konsep ini berkaitan dengan teori role conflict dan job demands resource model. Dalam kutipan, ketidakseimbangan work-life balance dapat memicu stres kerja, kelelahan mental, dan penurunan kinerja apabila tuntutan kerja tersebut tidak diimbangi dengan dukungan yang memadai. Berdasarkan hasil observasi di tempat kerja narasumber yang telah kami lakukan, aktivitas kerja berlangsung pada jam yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 8 pagi sampai pukul setengah 5 sore. Lingkungan kerja terlihat sangat kondusif dan mendukung karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Berikut ini merupakan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan terhadap narasumber mengenai keseimbangan work-life balance ini, yaitu tuntutan pekerjaan dan kehidupan pribadinya. Poin hasil wawancara, narasumber telah bekerja di bidang pelayanan tersebut cukup lama, lalu pekerjaan tersebut dipandang sebagai bentuk tanggung jawab dan juga ibadah. Beban kerja yang dirasakan oleh narasumber tidak terlalu mengganggu kehidupan pribadinya. Adanya dukungan dari atasan dan rekan kerja dapat membantu narasumber dalam bagaimana caranya memanage waktu dan juga work-life balance ini. Dan narasumber memiliki strategi pribadi dalam mengatur waktu dan prioritasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 4. Saya izin Masjid Ningrum. Sama saya Aisyah Yani. Di sini kami ingin mewawancara Ibu tentang work-life balance di tugas mata kuliah psikologi industri dan organisasi. Boleh Ibu perkenalkan terlebih dahulu dengan Ibu siapa dan Ibu sedang bekerja di mana? Ya, saya Farida Rimayani, usia 42 tahun, bekerja di Sumberjaya LPG, agen LPG 3 kilo yang ada di Kota Malang. Apakah boleh dimulai sekarang? Iya, silakan. Untuk pertanyaan pertama, bisakah Ibu ceritakan sedikit tentang peran dan rutinitas kerja Ibu sehari-hari itu seperti apa? Ya, saya kerja di bagian kasir. Aktivitas kerja dimulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tugas-tugas pekerjaannya ya? Iya. Tugas-tugas saya yaitu saya di bagian kasir tunai. Jadi melayani permintaan keuangan cash untuk teman-teman yang ada di lapangan. Apakah ada tambahan? Sudah. Untuk pertanyaan kedua, Ibu sudah berapa lama bekerja di bidang ini? Saya bekerja di Sumberjaya LPG kurang lebih 3 tahun, mulai tahun 2022 setelah saya resign dari Bank BNI. Sudah lumayan lama ya Bu ya. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi itu sangat penting? Terus alasannya mengapa? Sangat penting keseimbangan antara kerja sama
pribadi ya, maksudnya Iya. itu sangat penting sekali. Soalnya kalau kita hidup nggak balance itu kan juga jadi capek ya. Jadi keseimbangan itu biar biar membuat kita itu senang gitu, nggak merasa capek gitu, nggak merasa bosan gitu. Jadi kan seimbang. Banyak orang jalan tuh dia apa namanya itu seimbang, jadi nggak jatuh. Kalau kita berjalan di mana salah satu kaki kita itu nggak seimbang kan akan jatuh seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana Ibu membagi waktu antara pekerjaan dan aktivitas pribadi seperti keluarga atau hobi? Kalau saya itu kebetulan saya itu memang dari masih muda, dari selesai kuliah saya itu memang jadi karyawati dan ibu rumah tangga. Jadi kalau menurut saya itu saya itu mengutamakan dulu kerjaan, tapi saya juga tidak mengutamakan pekerjaan, dimana kan kalau kita kerja itu ibadah, dapat rezeki ya dari situ. Tapi saya juga tidak mengesampingkan tugas saya sebagai ibu rumah tangga. Jadi saya mengusahakan antara di kantor sama di rumah itu sama-sama tertanganinya gitu, antara anak-anak sama keluarga itu, jadi semuanya bisa berjalan normal gitu. Balance semua ya, Bu, ya. Untuk pertanyaan selanjutnya bisa diajukan dengan teman saya. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah beban kerja ibu saat ini memungkinkan ibu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri atau keluarga? Iya, sangat itu. Jadi kebetulan di tempat saya kerja itu bebannya nggak terlalu tinggi ya. Seumpama itu dia nggak ada kayak batasan-batasan harus targetnya nggak ada. Jadi kita cuma kayak sehari-hari kegiatan itu harus terselesaikan seperti itu. Jadi saya tidak merasa terbebani dengan pekerjaan saya, dan saya bisa izin kalaupun ada keperluan pribadi, saya boleh izin di tempat saya kerja. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, dalam situasi ideal, jenis jam kerja seperti apa yang memungkinkan ibu merasa paling produktif di tempat kerja sambil tetap menjaga kehidupan pribadi yang sehat? Kalau menurut saya itu pekerjaan yang ideal itu pagi, dimana kita waktu pagi setelah kita sampai kantor itu kan fresh, jadi antara jam 8 sampai jam 10, nanti antara jam 10 sampai menjelang zuhur itu kita bisa agak sedikit santai, dalam artian itu enggak kayak full gitu loh. Nanti setelah zuhur kita juga nanti sampai sebelum asar, setelah asar juga sampai pekerjaan selesai kita itu agak santai. Jadi menurut saya itu jam 8 sampai jam 10, habis itu jam 2 sampai jam 3 lah. Lalu untuk selanjutnya, apa kendala terbesar di dalam mencapai keseimbangan kerja dan kehidupan di tempat kerja ibu saat ini? Kendalanya apa ya? Apa karena di tempat saya kerja itu bercampur dengan anak-anak yang masih muda ya, jadi mungkin mereka suka kayak dengerin musik yang kencang-kencang, sedangkan saya itu nggak suka. Akhirnya ketika teman-teman itu dengerin musik, biasanya saya pergi ke belakang, atau saya kayak daripada saya kerja kayak apa itu namanya tidak nyaman, jadi mendingan saya kayak ke belakang dulu. Itu mungkin yang membuat saya itu agak terlalu memotong jam kerja saya. Ibaratnya kalau pagi pun kadang-kadang anak-anak asik dengerin musik, mungkin saya yang ngalah karena saya sudah tua ya. Di situ kan anak-anak saya ibaratnya kerja di situ kan masih muda-muda semua. Iya. Iya. Jadi terganggu ya, Bu. Iya, mungkin suara-suara mereka yang anak-anak suka dengerin musik-musik yang keras kayak gitu-gitu, nggak terlalu suka. Iya. Lalu untuk selanjutnya, apakah ibu merasa termotivasi ketika perusahaan mendukung work-life balance dan alasannya mengapa? sangat sekali mendukung kalau perusahaan mengadakan work balance ya, karena jika kita itu melulu kerja, kita akan merasa bosan, akan merasa capek. Mungkin dengan perusahaan mengadakan work life balance itu mungkin kita akan termotivasi. Jadi kita nggak merasa kayak terkejar-kejar gitu waktu kerja. Apalagi kan sekarang banyak juga sih perusahaan tuh yang ngasih bonus kayak bagi muslim umroh kayak gitu. Itu kan termasuk work balance dalam bidang keagamaan ya. Mungkin sangat itu terpacu kita. Iya. Apakah ada lagi, Bu? Ya sudah.
Untuk pertanyaan selanjutnya, apa peran dukungan dari atasan atau rekan kerja ibu di dalam membantu ibu untuk mencapai keseimbangan kerja dan dari kehidupan? Peran atasan sangat mendukung sih, dimana ibu yang punya perusahaan itu atau direktur kita itu orangnya bijaksana, orangnya itu sangat mendukung pekerjaan kita, dalam artian kalau ada sesuatu yang membuat kita nggak nyaman itu mesti diadakan kayak musyawarah, kayak setiap bulan sekali kita ada monitoring kerja bulanan, jadi kita bisa berkeluh kesah sama beliau kendala-kendala kita dalam pekerjaan itu, seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi mempengaruhi produktivitas dan kepuasan kerja ibu secara keseluruhan? Bagaimana peran di perusahaan ya, jika kita di kantor itu merasa nyaman, maka kita akan senang akan pekerjaan kita, jadi pekerjaan kita akan cepat selesai, seperti itu. Jadi kita berusaha menyenangi pekerjaan kita biar nanti bisa balance kayak gitu antara kerja dan pribadi. Maaf ibu, tadi ternyata saya loncatin, jadi saya balik ke nomor 9. Iya. Strategi apa yang ibu gunakan untuk memastikan pekerjaan ibu tidak mengganggu waktu pribadi ibu ataupun sebaliknya? Strategi saya itu, saya selalu mengutamakan pekerjaan di kantor dulu ya. Di rumah juga saya utamakan, dimana yang diutamakan yang prioritas, tapi kalau di kantor tuh biasanya saya selesaikan biar nggak ada tunggakan pekerjaan, seperti itu. Iya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana ibu mengatur pekerjaan ibu saat bekerja secara fleksibel, misalnya dari rumah atau dengan kerja yang bervariasi, lalu tantangan apa yang ibu hadapi? Cara mengatur pekerjaan tuh saya tetap memprioritaskan pekerjaan yang utama, walaupun di rumah seperti kalau ada work at home gitu ya, saya selalu mengutamakan pekerjaan dulu yang di kantor. Kalau di kantor kan ditagih, kalau di rumah itu ya untuk yang utama saya prioritaskan juga, tapi ya saya mencoba untuk membalancekan dua-duanya strateginya. Untuk pertanyaan selanjutnya, saran apa yang akan ibu berikan kepada pekerja lain yang kesulitan dengan keseimbangan kerja dan kehidupan? Yang saya sarankan itu, pertama, agar mereka itu mencintai pekerjaannya. Kalau kita mencintai pekerjaan kita, otomatis kita kan nggak akan masih terbebani dengan beban kerja. Terus nomor 2, utamakan yang utama dulu. Seumpama ada pekerjaan yang harus ditagih di akhir bulan, jadi jangan dikerjakan di akhir bulan. Jadi kita itu harus kayak mencicil setiap hari, jadi ketika nanti di akhir bulan itu kita juga nggak ada beban lagi, udah saya kerjakan, seperti itu. Jadi kan merasa santai gitu. Nggak numpuk-numpuk yang jadi bikin kadang-kadang kan kayak iya. Baik, untuk pertanyaan yang terakhir, apa harapan ibu untuk budaya kerja ideal di masa depan? Budaya kerja di masa depan itu satu, kita harus mempunyai prinsip, apapun keyakinan kita, kalau kita bekerja itu ibadah. Jadi kita selain kita dapat salary, kita juga dapat sesuatu yang kita inginkan. Maksudnya itu kita dapat pahala yang dapat kita pakai selamanya. Nomor 2 itu kita kerja yang jujur, kita kerja yang ikhlas, bertanggung jawab dengan pekerjaan kita. Itu aja. Baik, terima kasih Ibu untuk rangkaian wawancaranya setelah selesai. Iya. Terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk meluangkan waktu dalam wawancara hari ini. Sama-sama Mbak Ayu, sama-sama Mbak. Terima kasih Terima banyak kasih, Bu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap narasumber telah mampu mengelola work-life balance dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya konflik antara pekerjaan dan peran kehidupan pribadinya.
Lalu, jika dikaitkan dengan teori role konflik, narasumber tidak mengalami benturan peran yang signifikan karena adanya batasan jam kerja dan toleransi dari lingkungan pekerjaan tersebut. Selain itu, berdasarkan job demands resource model, dukungan dari atasan, rekan kerja, dan lingkungan kerja yang nyaman berperan sebagai sumber daya kerja yang membantu mengurangi stres dan mencegah burnout. Berdasarkan hasil dari analisis, menjaga work-life balance ini dapat dilakukan dengan cara manajemen waktu yang baik, penetapan prioritas pekerjaan, lalu serta pemanfaatan waktu istirahat yang cukup optimal. Bagi organisasi, penting untuk menciptakan budaya kerja yang mendukung kesejahteraan karyawan, seperti komunikasi yang terbuka, kerjasama tim yang baik, dan fleksibilitas dalam kondisi tertentu. Work-life balance merupakan aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Berdasarkan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan, keseimbangan yang baik dapat tercapai apabila tuntutan kerja dapat diimbangi dengan dukungan lingkungan dan juga strategi pengelolaan diri yang efektif.